warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irafifa dari kelas 11 BTP 1, absen 20, SMK Negeri 2 Temanggung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Lantas, apa sih perbedaan dari Nabi dan Rasul? Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berhak untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah tersebut. Dalam surat An-Nisa sudah dijelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat Rasul-Rasul Allah. Jadi, Rasul-Rasul Allah memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu yang pertama, asidik, yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. B. Al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat, yaitu al-fatonah, artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sebagai contoh, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar, al-aswad, atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, seperti berikut. Yang pertama adalah al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah berbohong atau dusta. Yang kedua yaitu al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Semua firman yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat adalah al-baladah, yaitu mustahil jika Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi ia pandai. Dan yang ketiga ini adalah sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang,
berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain rasul, yaitu seperti berikut. 1. Ismatu Rasul adalah orang yang masyhum, terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua adalah iltizamu rasul, adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya, Rasul tidak pernah sekalipun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian adalah tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,